Salam. Saya yakin teman-teman guru pasti punya pengalaman yang sama dengan saya. Di sebuah kelas, pasti anak-anaknya begitu beragam. Beragam minatnya, beragam cara belajarnya, beragam bentuk rupanya. Tapi, sampai saat ini, secara umum, cara pengajaran selalu diseragamkan. Mau anaknya seperti apa, pasti cara mengajarnya sama di dalam satu kelas. Ya jelas kan, gurunya cuma satu dalam kelas, ya cara mengajarnya untuk semua anak pasti sama. Eits, tunggu dulu. Pernah dengar yang namanya differentiated instruction alias instruksi yang terbedakan? Apa sih maksudnya? Yuk, kita tengok sekarang. Jadi, apa saja yang dibedakan? Ada 4 hal, dan kita akan bahas satu persatu. Pertama, kita kembali ke kelas ini, ada yang namanya kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Apa sih itu? Pada dasarnya, setiap anak cerdas. Namun, cara cerdasnya berbeda-beda. Ada yang, misalnya, lebih cerdas dalam hal visual dan linguistik alias bahasa. Ada yang cerdasnya secara visual dan auditori alias mendengar dan melihat. Ada juga yang secara spasial dan kinestetik alias lebih cerdas mengenai ruang dan lebih cerdas dalam hal-hal yang dilakukan secara fisik. Mereka punya cara belajar yang berbeda-beda. Contohnya orang yang linguistik akan lebih mengerti suatu pelajaran jika mereka harus membaca. Orang auditori dan visual lebih senang menonton video, dan orang yang kinestetik terutama lebih senang melakukan percobaan-percobaan dan memegang langsung benda-benda yang dapat membuat mereka mengerti mengenai suatu pelajaran. Di dalam kelas tradisional, semua anak kebanyakan hanya diberikan pengajaran lewat buku atau penjelasan dari guru di depan papan tulis. Namun, jika kita menerapkan poin pertama dari instruksi yang terbedakan ini, kita bisa menyediakan beberapa jenis sumber pengetahuan yang bisa dipakai oleh berbeda-beda anak. Sebelumnya kita bisa mulai dengan memetakan apakah ada anak yang lebih senang membaca, apakah ada yang lebih senang menonton video, dan sebagainya. Jika kita sudah memetakannya, maka saat mengajar, tiap anak akan diberikan sumber pengetahuan yang berbeda-beda. Dengan begitu mereka akan menyerap pengetahuan itu dengan lebih optimal. Yang kedua, jika anak-anak di sebuah kelas harus di ranking, ini yang terjadi. Ada anak-anak yang berada di atas, ada yang berada di bawah. Jika kita memberikan sebuah latihan atau sebuah tes, kita bisa menyimpulkan bahwa yang berada di atas kemungkinan butuh tantangan lebih karena bagi mereka soal-soal itu terlalu mudah. Yang berada di tengah merasa pas dengan jenis soal tersebut. Sedangkan kita bisa menyimpulkan bahwa mereka yang masih ada di bawah tampaknya masih kurang kuat dalam fondasi dasar pelajarannya. Karena itu, jika kita menerapkan instruksi yang terbedakan di poin kedua ini, maka anak-anak yang berada di atas bisa kita berikan jenis-jenis soal yang lebih menantang yang bentuknya adalah analisa, sedangkan anak-anak yang berada di tengah kita berikan jenis soal yang sedang yang bentuknya adalah pemahaman. Lalu anak-anak yang di bawah kita berikan soal-soal yang mendasar, soal-soal yang hanya membantu mereka mengingat dasar-dasar. Yang ketiga, biasanya untuk mengetahui seberapa paham seseorang, kita memberikan mereka tes, dan secara garis besar kebanyakan tes-tes yang kita berikan adalah tes tertulis. Tapi tahu nggak, kalau sebenarnya banyak lagi jenis-jenis tes lain dalam bentuk-bentuk berbeda yang tidak kalah validnya dalam menilai seberapa paham seorang anak. Semua hal ini
bisa menjadi pilihan bagi anak-anak. Jika kita menerapkan instruksi terbedakan poin ketiga ini, maka kemungkinannya ada dua. Satu, anak-anak memilih cara mereka untuk mengekspresikan pemahaman mereka sendiri berdasarkan jenis-jenis tes yang diberikan oleh guru. Atau yang kedua, guru menentukan siapa harus mengerjakan bentuk tes yang bagaimana berdasarkan penilaian guru atas kesenangan atau kemampuan seorang anak tersebut. Jadi kalau ada yang lebih baik dalam mengekspresikan pemahaman melalui lukisan atau melalui poster, maka anak tersebut lebih baik membuat itu daripada harus misalnya menulis atau mengisi pilihan ganda, karena seperti itu tidak akan maksimal hasilnya. Yang keempat, lingkungan sendiri bisa kita mainkan supaya bisa sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Pertama, ruangan kelas bisa disetting sehingga space atau ruang di dalam ruang kelas itu cukup enak untuk orang-orang berlalu lalang. Fungsinya untuk apa? Karena ada anak-anak yang lebih senang belajar sambil sedikit bergerak-gerak, ada juga yang ingin duduk diam. Guru pun harus cepat tanggap untuk pergi dari satu meja anak ke meja anak lain. Yang kedua, posisi duduknya harus bisa divariasikan sesuai kebutuhan. Jika harus bekerja kelompok, maka meja dan kursi harus mudah untuk dibuat dalam bentuk kelompok. Pada saat harus bekerja sendiri, itu pun mudah di-setting lagi. Kemudian, dalam ruangan kelas, material-material dan alat bantu mengajar harus tersedia dan mudah untuk diakses. Semua itu juga harus mudah ditemukan karena sudah diletakkan di tempat-tempat yang seragam. Yang terakhir, suasana kelas juga harus bisa diatur. Kapan kelas tersebut harus hening? Kapan suasana kelas tersebut harus lebih hidup dan ceria? Ingat, Einstein katanya pernah berkata begini, semua orang itu jenius, tapi kalau kita menilai kepintaran ikan dengan menguji kemampuannya memanjat pohon, ikan itu akan selalu merasa bodoh. Yang selama ini kita lakukan kurang lebih adalah seperti itu. Kita mengajar dan menguji sebuah kelas dengan hanya satu kriteria, padahal mungkin ada anak-anak lain yang tidak sesuai dengan kriteria itu, tapi tetap saja jenius. Sekian dari saya, selamat belajar, semangat mengajar.